Ini. Oke, kita coba lanjut merekam dan sekalian saya share screen bahan yang mau saya sajikan malam ini. Oke, udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, lihat ya. Ini saya lihat di layar saya kelihatannya amburadul ya, tetapi Anda harus patokan kode jenis kelamin ya. Ini aja dulu. Oke ya. Kita akan pelajari kondisi if conditional. Jadi ini ada if biasa, nanti ada if and, ada if or, ada istilahnya lagi if majemuk. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini saya hapus dulu. Jawabannya lihat ya. Ini if tunggal. Datanya kode, kodenya itu terdiri dari M dan F. Ternyata saya mainkan di sini ada data W dan X. Saya kembalikan, sengaja saya seperti itu kan. Di kodenya F, M, dan ini F lagi, ini M lagi. Oke, ya. Nah, ini rumus saya kosongkan. Lihat yang ini ya. Nah, kita langsung ngetik di sini. Ya, tanpa banyak cerita, saya langsung aja ke penggunaan fungsi if. If, perhatikan, sama dengan, sorry, if, lihat di situ ada kondisinya. If, ya, buka kurung, baru ada rumus. Nah, rumus ini yang saya jelaskan. If logical test. Logical testnya dibaca dari kolom, lihat ini, C baris 6. Jadi membacanya C baris 6. Jadi kita lihat logical testnya di situ. Lalu ada pernyataan value if true dan value if false. Apa artinya? Mana kondisi yang menunjukkan yang benar dan mana kondisi yang salah. Nah, kita anggap dulu kondisi yang pertama yang benar. Jadi if logical testnya baca dari kolom C6, kita tinggal klik. Lalu sama dengan tanda kutip. Nah, kenapa tanda kutip? Karena variabelnya adalah abjad. Kita buat itu. M, huruf besar, kecil tidak ada masalah. Kemudian eh, titik koma atau koma nanti perhatikan di komputer Anda ya. Kalau saya ini titik koma, pastikan di komputer Anda itu nanti ada simbolnya di sini ya. Pastikan di situ. Saya titik koma, Anda bikin koma atau sebaliknya. Oke. If logical test ini C6 dia yang menyatakan true. Nah, jadi apakah C6 sama dengan if C6 sama dengan M, maka itu true. Jika tidak, kondisi yang salah bagaimana? Nah, maka kita buat lagi dengan kondisi yang lain. Eh, Seperti yang kita lanjutkan di sini. Dia bisa tunggal atau bisa langsung. Ya, saya buat ini false. Oops, sorry. Ya, oke. Kita tes mau nggak dia? Ini biar salah, biar nggak tahu salahnya nanti. Nah, oke. Nah, itu apa salah nih? Nah, lihat kondisinya lagi ya. Jadi pernyataannya jika benar. Ini kok dianggap F sama dengan M. Sorry. Benar apa salah nih? Harusnya kan female ya enggak? Nah, perhatikan kesalahan kebetulannya itu. Jadi kita harus membuat pernyataan lebih dari ini. Lihat seperti yang di atas ya. Nah, berarti ini kita tulis nanti biar di atas di situ enggak apa-apa. Singkatan dari M itu apa? Mel. Nah, itu. Oke, itu untuk kondisi if apa? If true-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, if false-nya apa? Ambil di sini lagi menunjukkan yang false, ya. Nah, kita tes lagi nanti. Kalau salah dicek lagi nanti. Jadi belajar ini betul dan salah boleh kita uji coba, ya. Mana yang benar dan betul itu tergantung logika Anda nanti. Jadi kalau seperti ini bisa tunggal dengan pernyataan serumus. Nah, lain dari itu dianggap F atau female. Oke, kita tes mau nggak ya? Nah, ini. Oke.
Jadi kondisi yang benarnya ini lain dari itu salah. Nah, salah dalam artian seperti itu bukan salah, tetapi dia akan menjawab yang sesuai yang di kode. Nah, ini. Anda paham dengan penulisan saya seperti ini? Coba cek yang kuning ini. Nah, tuh. Paham yang ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, saya akan lanjut ya. Tapi lanjutnya bukan ke sebelah, masih yang posisi ini. Jadi tadi saya membuat kode lain ya. Kita anggap kode X. Apa yang terjadi? Nah, bimbal dia. Karena dia baca yang salah. Jadi yang salah itu kodenya otomatis jadi female. Ya. Kalau yang benar ini. Nah, berarti ini bukan yang salah. Jadi yang salah itu ini dia. X ya. Nah, jadi artinya Anda harus memahami bagaimana kondisi kode. Jadi ketentuan kode yang di sini adalah seperti ini. Hmm. Jadi M pria, ini kan tadi saya buat M sama dengan male ya, sama itu. F sama dengan wanita. Jadi kalau Anda mau ganti, ini boleh lagi. Nah, berarti tergantung tujuan kita. Jadi ini M, berarti kan ini benar, tapi kita maunya pria. Kita buat pria. Karena sesuai dengan soal ya. Lain dari itu, kalau F, wanita. Wanita. Oke, sampai di sini bisa paham setelah saya rubah-rubah seperti ini? Ada ngerti setelah saya rubah-rubah? Ada, Pak. Oke, kalau ada, saya lanjut ya. Nah, oke, berarti ini nih. Berandai-andai, tadi saya M itu sama dengan female. Di sini sudah saya jabarkan juga dia. Nah, kita mainkan M ini menjadi female. Kebalikan ini tadi lagi. Ya, ini sesuai soal. Yang hijau ini tidak sesuai. Berarti kalau M di sini female. Berarti seperti ini. Tapi kondisi rumusnya berbeda dengan yang kuning ini. Ya, kita tes. Ini sama dengan email. Nah, terus ini sama dengan, sorry, ini email ya. Ini female. Nah, lain dari itu error saya buat, bukan salah. Oke. Buka kurung tutup kurung diperhatikan. Kalau if-nya 2, maka tutup kurungnya 2. Atau buka kurungnya 2, tutup kurungnya 2. Oke. Ini kopikan ke bawah. Oke, ada pertanyaan ini? Yang hijau? Tidak, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Lihat, nanti Anda bisa melihat rumus ini setelah dikirim yang sudah saya kirim pun dilihat dulu ya. Nanti ini diperhatikan. Rumus yang saya buat di sini tidak salah, yang ini juga tidak salah. Oke ya. Nah, kalau dia mana tuh? Ini ada error. Berarti kalau kita masukkan X pasti error keluar. Nah, ini buktinya. Ya kan? Beda satu ini. Karena ada kodenya X. Oke. Jadi ini rumus tunggal, ini rumusnya sudah tidak tunggal lagi atau sudah menyebut. Nah, perhatikan yang seperti ini. Oke. Jadi opsi lain. Ini P pria, ini W wanita. Nah, berarti ini juga bisa dibuat, tetapi karena kodenya P dan W, makanya false semuanya. Nah, ini jadi tolong dipahami hal-hal yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan yang seperti ini dulu dengan data seperti ini? Ada pertanyaan? Juana, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau tidak, saya lanjut. Ini yang kode yang menggunakan huruf. Sekarang kodenya yang menggunakan angka. Kode ketentuan soal ini dia. Ada 3 macam. Nah, 3 macam itu seperti ini. Nah, ini angka, ini huruf ya. Nah, kalau dia kode 21 maka pria, kalau kode 22 wanita. Nah, ini kenapa kode lain dari 22 kok wanita dia? Berarti dia akan baca rumus itu lain dari kode 21 otomatis wanita. Nah, ini resikonya kalau rumus tunggal ya. Ini juga rumus tunggal tadi. Ini kalau rumusnya tidak tunggal lagi ya atau udah menyebut. Jadi rumus ini sama dengan yang ini tadi, cuman bedanya karena
pengkodeannya berdasarkan angka. Ya, maka untuk yang di sini, ini benar ya, kalau kita buat 21, nah, pria dia, kita buat 22 wanita, tapi 23 kok wanita juga, karena akibat, ini, sorry, ini ada LGBT satu. Nah, kalau saya kopikan rumus, tidak terbaca LGBT-nya. Supaya terbaca gimana? Nah, itu yang harus Anda akali. Ya. Nah, sebenarnya bisa aja kita buat. Nah, ini udah keluar nih ya, LGBT ada nih. Nih, rumus LGBT itu. F21 pria, F622 wanita, nah F623, jadi nambah kondisinya. Jadi ini yang majemuk itu bertingkatnya 3, 1, 2, 3. Nah, lain dari itu salah. Jadi kalau saya masukkan angka di sini, berapa lagi nih? 21 sudah ya. Masukin 24, nah ini salah dia. Nah, ini rumus yang kompleks. Jadi apapun kode yang 4 itu sudah tersedia di dalam rumus yang seperti ini. Kalau ini rumusnya hanya 2, ya, lain dari itu tidak terbaca, makanya dianggap wanita. Nah, jadi kondisi ini tidak salah karena rumusnya seperti ini. Kalau ini juga, ini sama dengan ini ya. Nah, dia yang biru ini sama dengan ini. Kalau ini beda karena rumusnya sudah tersedia 3 option tadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, jadi pahami ini kodenya berdasarkan huruf, ini kodenya berdasarkan angka. Kalau dipahami, ini ada rumus lengkap. Rumus lengkap ini sudah merupakan rumus majemuk yang memenuhi kriteria kode yang tersedia. Oke, 2 macam. Sekarang kode yang mana lagi ini? Ini kodenya lebih dari 2 karakter. Nah, ini kondisinya BKWA. Oke, berarti ini dulu contoh yang saya nih. Ini rumus sudah ada saya buat ya. Jadi kalau K6 diambil dari K6 di sini juga ya, kodenya BK pria. Jadi kodenya masih menggunakan kalau di rumus P pria, kalau W wanita. Nah, ini karena saya masukkan kodenya lebih dari 2 angka, 2 digit, makanya dia anggap suatu hal yang aneh juga. Harusnya ini pria ini salah juga karena rumusnya tunggal, ya. Nah, ini rumusnya tunggal, maka seperti itu dia. Jadi logika yang saya buat di sini sebenarnya tidak salah, Anda harus memahami. Ya, tapi kalau saya buat P di sini dia otomatis keluar. Nah, P pria. Bentar, wah, karena kodenya BK ya. Nah, ini tadi kodenya BK, harusnya ganti ini. Nah, ini saya kopikan lagi. Nah, ini yang aneh satu lagi. Ini kuning ini kok wanita lagi. Nah, karena eh, kode yang sini tidak ada, ya. Jadi bisa Anda buat kalau pengkodeannya LK, kalau pengkodeannya PR. Nah, ini tergantung membuat solusi soal nanti. Di soal ini bisa diutak-atik ya. Nah, jadi seperti inilah kondisinya. Kalau kita buat LK, berarti rumus kita ganti. Ini LK sama dengan pria atau laki-laki. Nah, tergantung soal nanti. Laki-laki dan PR wanita atau perempuan. Oke. Hmm. Nah, kenapa perempuan semuanya? Karena W nggak ada lagi. Harusnya ini LK, ini PR, ini PR, ini LK juga. Oke, sampai situ paham? Jadi perhatikan semuanya. Ada yang didasarin kode, ada yang didasarin rumus. Ini adalah variasi 3 macam nih. Jadi asumsi-asumsi ini Anda harus memahami apa yang saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan? Ini, Tidak, Pak. nah, kalau enggak saya lanjut ya. Nah, ini opsi nilai angka lagi. Kalau tadi ini abjad, ini kodenya angka, ini campuran yang seperti ini. Variasinya ada banyak. Sekarang ini, kalau dia ini nilai angka, misalnya saya ngasih nilai Anda berkisar dari 0 sampai 100. Nah, ini Anda perhatikan. Ini angkanya ada yang gawat nih. Ada yang gantung 59,9, sengaja saya buat angka seperti ini. Jadi keterangannya apa? Jika nilai besar dari 60, maka keterangan lulus. Kalau tidak, gagal.
Kita cek manual dulu. Kalau angka 60 ada enggak di sini? Ada angka yang 60 enggak? Enggak. Tidak. Tidak. Maka apa hasilnya? Ini kalau besar dari 60 ya, ini ingat besar. Ini gagal, betul kan? Ini gagal kan? Ya. Oke, kalau ini lulus karena besar dari 60. Ini lulus besar dari 60. Kalau ini gagal karena kecil dari 60. Kalau ini gagal. Ini gantung angkanya nih sedikit lagi. Kalau dibesarkan menjadi 60 dia kan. Tapi juga dia akan gagal. Kenapa? Rumus yang kita buat apa ini? Besar 60. Tapi kalau besar sama 60, otomatis dia akan menjadi lulus. Paham pengertiannya? Paham, Pak. Nah, ini lihat nih. Ini opsi pertama ya. Opsi yang kedua, lihat lagi. Ini kondisinya kecil sama 59. Otom suara oke, suaranya terang. Suara siapa tuh? Tolong Diana. Dini, mic-nya Dini. Ya, oke. Nah, saya lanjut. Jadi ini kenapa lulus? Karena opsi tadi dalam rumus lihat kecil sama otomatis terbaca ini, ya. Ini besar sama. Jadi lihat. Jadi kalau besar sama, ya otomatis sorry besar 59 otomatis lulus. Ini karena kecil sama juga, maka terbaca lurus. Jadi pemuatan rumus di sini kita pahami. Ya. Nah, itu makanya lurus. Jadi kondisi ini tidak ada yang salah, tapi lihat rumus, lihat ketentuan. Tapi kalau ketentuan yang ini kita pakai, otomatis yang ini yang betul rumusnya. Ya. Tapi kalau ketentuannya bisa kita main-mainkan, ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini contohnya lagi. Besar sama 60, lulus. Kecil sama 59, ini gagal. Makanya ini gagal. Ini fal karena dua digit terakhir. Nah, jadi pahamilah contoh-contoh opsi rumus yang seperti ini. Oke ya. Oke, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Ada pertanyaan lain dulu? Itu rumus dasar pengenalan kondisi if. Ada pertanyaan? Cukup? Enggak lagi, Pak. Nah, nggak ada ya. Berarti ini keterangan dasar ya. Ini majemuk tadi sudah ada di atas. Nggak salah lagi. Sekarang lihat ini. Ini baru ada soal yang lengkap lagi. Nah, sudah saya kirim ya. Oke. Ini nanti Anda kerjain lagi, tapi tidak harus malam ini, boleh di hari lain. Harusnya cocoknya di hari Sabtu ya. Pembelian tanggal ini boleh Anda robah. Mau ganti tahun 2025 ini boleh. Ya, tergantung Anda nanti. Tapi ini aja dulu. Kode ini sudah ketentuan soal, jangan diganti. 1 sampai 5. Jadi kode ini 1 sampai 5. Kalau masukin kode 6, otomatis nanti tidak terbaca di sini. Nah, itu harus dipahami. Ya. Lalu ini rumus. Nah, untuk mencari jenis barang, kondisinya apa? Lihat keterangan. Mana jenis barang? Jenis barang ditentukan oleh kode, yakni kode 1, maka jenis barangnya AC. Kalau kode barangnya 2, jenis barangnya VCD player. Jika kode barang 3, maka jenis barangnya TV, dan seterusnya. Oke? Nah, kita lihat. Nah, oke, saya ulang ini. Sama dengan if buka kurung, logical testnya apa? Di sini kodenya, ini nama orang nih. Nah, sama dengan 1 pakai tanda kutip, tuh titik koma lagi. Nah, jenis barangnya kode 1 apa tadi? AC kan? Jadi seperti ini. Titik koma. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Enggak, Pak. Bisa dilanjutkan? Nah, berarti kita lanjut lagi. If logical testnya apa? Masih di E12. Kok di E12 saya lupa ya? Karena alamat pertama itu dibaca di sini. Nanti kita copy ke bawah. E12 sama dengan tanda kutip kode 2, koma. Nah, jenis barangnya apa? VCD player ya. VCD player. Nah, lanjut lagi titik koma. If buka kurung masih di end.
12 sama dengan tanda kutip 3 di koma jenisnya TV kurung koma if E12 sama dengan kode 4 ini koma eh, nama barangnya tab. Nah, satu lagi apa tuh? Radio ya. Koma if E12 sama dengan kode 5 di koma radio. Nah, selesai 5 kode. Sekarang pertanyaan tutup kurungnya berapa buah? Kira yang tahu? Berapa buah tutup kurungnya? 5, Pak. Nah, 5. Berapa yang terbuka, segitu tutupnya lagi. Atau berapa buah if-nya yang ada. Jadi nanti kalau if-nya 4 ya 4. Pertanyaan saya, boleh enggak rumus ini kita buat jadi if 4 buah? Boleh, tapi caranya harus paham. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Nah, kok file dia? If E1, E12 titik koma AC. Bentar, file dia. Hmm. Nah, nanti Anda ngetes rumus seperti itu juga ya. Berarti tidak perlu di ini, di tanda kutip karena di angka. Nah, tolong ingat nih. Oke, jadi angka tidak perlu tanda kutip. Yang pakai tanda kutip itu adalah abjad. Oke, kita enter. Nah, mau kan? Jadi kalau angka tidak perlu tanda kutip itu. Nah, ini. Ada pertanyaan? Udah? Gina, ada pertanyaan? Alia? Indah? Tidak, Pak. Masih bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Ini mencari harga satuan. Ketentuan soal ada. Jika kode 1 2 juta sekian, kode 2 sekian, kode 3 sekian. Nah, ini. Nah, kalau Anda paham dengan ini, Anda bisa bermain cantik aja. Gimana caranya? Copy rumus ini, pindahkan ke sini. Apa yang Anda ganti di sini? Nah, ini F-nya berjalan. Jadi kan E12, E1. Berapa tarifnya E1 tadi? 2 juta. Saya buat aja angka sembarang ya, nggak ngikutin yang tadi, supaya Anda paham. 2.500.000. Oke, sekarang yang kedua. Ini kode 2 harganya 2,3. Oke, lanjut untuk kode 3 TV harganya bisa 4.250. Oke, untuk 4 tab ini 2.750. Untuk 5 radio 875. Oke. Nah, tolong perhatikan ini tadi ada kopian, jadi kita ganti dari ini jadi E kembali karena udah terbawa F dia. Karena dia membaca alamat kode ya. Oke. Sekarang ini kita enter. Nah, oke. Keluar dia kan? Tinggal copy ke bawah. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Kalau enggak, aman. Nah, ini jumlah ini diinput, bukan dikali ya, ini langsung diinput. Yang input ini Anda bebas, maunya berapa. Jadi contohnya mau saya rubah ini jadi 12 boleh aja, ini otomatis berubah. Ya. Nah, tapi rumus ini gimana? Untuk cari ini kita hapus lagi. Harga barang gimana? Lihat kodenya. Eh, harga barang, harga satuan kali jumlah. Berarti harga satuan ini kali jumlah. Nah, ini gampang nih. Kemarin sudah ada pelajaran ini nggak? Kali-kali sudah kan? Kayak aku sudah ada hari Sabtu kemarin kan? Sudah, Pak. Udah, Berarti Pak. ini kali jumlah. Otomatis. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Kemarin kopiannya kan saya suruh seperti ini ya. Nah, coba. Tapi karena sekarang saya menjelaskan kepada Anda supaya terapinya langsung ya seperti ini. Oke. Ini saya hapus. Ini boleh saya hapus lagi, aman. Ya. Ini saya hapus lagi, nanti copy ke bawah. Oke, sekarang diskon. Jadi diskon gimana? Lihat keterangan. 15% dihitung dari harga barang akan diberikan apabila jumlah unit terjual. Oh, ini keterangannya begini. Terjual lebih dari 5. Ah, berarti ada keterangan lain. Dia akan ngasih diskon 15% apabila jumlah unit yang terjual lebih dari 5. Nah, berarti dua bertingkat sih rumusnya sama dengan if n. Nah, pahami? If n apa yang pertama? If n pertama itu apabila jumlah barang besar dari 5. Nih, besar dari 5, besar dari 5 baru 15% dikali harga barang. Sorry, ini tidak perlu pakai N. 0,15 kali harga barang di sini. Ya. Nah, ini yang besar dari 5. Lain dari itu gimana? Lain dari itu bisa pakai if lagi atau lain dari itu kita kalikan 0 aja langsung. Tapi saya buat seperti ini. If H12 kecil dari 5, maka 0 kali I12 lagi. Nih. Nah, lain dari itu nanti kalau ada lagi kita nolkan, tutup kurung, 2. Tak mau dia. Nah, salahnya di mana ada yang tahu? Ada yang tahu di mana salahnya? H12 Pak. Nah, kalau di Excel ini di mana yang salah ditunjukkan dengan warna hitam. Karena warna hitam itu salahnya di mana? Ada kelihatan warna hitam enggak di layar Anda? 0,15 Pak. Nah, apa yang salah kira-kira itu? Nggak pakai persen, Pak. Enggak, dia tidak selalu dengan pernyataan persen, tapi ada logika lain yang harus Anda pahami. Ada yang tahu? Kali Pak. Ah, bukan kali, kalinya udah benar. Titiknya Pak. Ah, titiknya diganti dengan apa? Ganti dengan koma. Koma Pak. Ya, nanti di komputer Anda, kalau Anda coba pula koma, nggak mau Pak, salah Pak. Berarti Anda pakai titik. Kenapa begitu Pak? Jawabannya settingan komputer itu berbeda-beda dalam aplikasi Excel-nya. Jadi bisa jadi nanti Anda menggunakan titik koma ini dengan koma, berarti ini titik nanti, koma ini. Ya, dites seperti itu sehingga Anda bisa paham nanti. Lalu kita enter, apa yang terjadi? Masih salah. Nah, ini lagi yang ditanya. Ini kali ini. Nah, ini kita buat koma. Kok salah, Pak? Nah, apa artinya? Yang salah I12 atau yang 0? I12 Pak. Ya, bukan. I12-nya benar.
Ada yang tahu? Bukan salah? Nah, nah, jadi kalau dia tidak sama dengan 5, ini kecil dengan 5, maka pengalinya 0 kali I12. Oke, lain dari itu, maka dia 0, tapi batasnya bukan koma lagi, tapi titik koma. Nah, oke, paham nih rumus yang tadi? Pak. Kapan kita menggunakan titik koma, kapan kita menggunakan koma, kapan kita menggunakan titik. Ya, itu yang harus Anda pahami. Ya, saya lanjut. Ini cari harga yang dibayar. Lihat ke dalam rumus. Harga yang dibayar. Harga barang kurang diskon. Ini berarti jalan rumus Kabataku yang kemarin lagi. Harga barang kurang diskon. Ya. Oke. Ini gampang ya. Tidak ada aturan. Berarti yang ini dikopikan, sorot dulu, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke kan? Tuh, kok seperti ini semua? Nah, berarti tidak nyambung dengan rumusnya nih. Bentar. Ini dari ke bawah sekaligus kalau mau. Sorry, di mana salahnya nih? Oh ya, ini tanda ini karena ini belum kita cari. Ini sorot, kopikan ke bawah dulu. Nah, otomatis ini kan. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, kenapa ini kosong yang lain? Coba diperhatiin ini. Ini jumlah barangnya berapa tadi? Kenapa enggak mau dia diskonnya? Ada yang tahu ini? Diperhatiin. Nih, kenapa tidak muncul diskonnya? Ada pertanyaan enggak nih? Enggak, Nah, Pak. bisa bisa paham enggak nih? Kenapa enggak muncul diskonnya? Paham, Pak. Karena Paham, Pak. Kenapa? sama dengan 5, karena 5 kecil dari 5. Ya, karena kecil dari 5. Ini kan 5 nih, kenapa enggak mau dia? Karena nggak ada persamaan sama dengan 5, Pak. Nah, oke, harus ditambah sama dengan 5 baru terbaca nih. Ya. Nah, jadi ini bisa masuk kalau rumus kita setel. Apa rumusnya setelan ini? Kalau kita anggap besar sama atau kecil sama dengan 5 dia 0. Tapi karena dia 5 bagusnya di sini kita naikkan. Nah, besar sama dengan 5. Bentar dulu. Nah, kena berubah langsung karena belum kita kopikan ke rumus yang kita edit. Nah, dari sini yang 5. Oke, ada yang ngerti seperti itu kan? Oke ya. Nah, kalau oke lihat ini lagi. Ini cari apa nih total? Mencari total ini rumusnya tahu nggak? Ada yang tahu? Sudah dibaca nggak kemarin? Udah nggak kemarin? Udah, Pak. Nah, ini Sumpah, sama dengan itu. ya ini sama dengan sum atau auto sum kita coba. Nah, auto sum langsung otomatis. Oke. Lalu ini apa kan? Di copy aja lagi. Nah, itu jalan praktisnya. Oke, itu ini sudah terjawab semua. Nah, sekarang ada yang seperti ini. Sum if. Nah, kemudian buat sum if ini. Hmm. Berapa jumlah unit AC yang terjual di kolom ini? Kalau manualnya berapa nih? Satu, dua, ya dua enggak. Nah, di rumusnya di sini apa nih? Eh, sum if dari mana ke mana? Sorry. Sum if ambil dari sini. Oke, tidak mau tunggu ya. Rumus ini setali dengan ada tanda kutip ya. Hmm.
Sebentar. Sum if. Oke. Bacaan data dari mana ke mana nih? Dari F12 sampai itu titik 2 F21 di koma lalu ini kutip AC di atas mau nggak dia? Nol, kok nol? Harusnya ada 2. Jam rank gitu ya. F 21. Salah. Sebentar ya. Rank sampai rank kriteria si. Oke, perhatiin rumus ini saya pending dulu. Salahnya di mana nanti dicek dulu, tutup ulang segala macam. Oke, diperhatikan ini semua yang ada di sini sudah saya jelaskan, ya. Masih ada yang ragu enggak? Ini saya pending dulu ya, nanti saya kirim jawabannya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Selain dari ini ya, kalau ada yang bisa nanti cari langsung cari, enggak apa. Dia kondisinya seperti ini tadi. Lanjut, ada yang didiskusikan ini? Kalau tidak ada, Anda coba memahami ini kembali ya. Nanti Anda utak-atik seperti saya tadi. Kemudian ini sudah ada jawaban, Anda tes juga ya dengan catatan ini boleh Anda ganti-ganti, termasuk ini boleh Anda ganti-ganti atau Anda tambah dengan catatan rumusnya sesuaikan kembali. Termasuk angka ini kalau Anda mau menyesuaikan juga. Ini misalnya Anda tambah laptop, kode 6 jadinya itu. Nah, perhatikan seperti itu. Jadi, bisa Anda mainkan lagi, kemudian ini juga harganya bebas. Jumlahnya juga bisa Anda mainkan lagi. Ini rumus, sudah ketentuan. Nah, rumus diskon juga bisa Anda mainkan sendiri. Salah satunya bisa Anda setel sesuai dengan keinginan Anda. Oke, keterangan if ini, keterangan soal satu sudah, soal 2 Anda sendiri yang mencoba karena sudah ada jawabannya juga. Nanti Anda modifikasi lagi, ya. Nah, saya nggak tahu nilai Anda di sana pakai Amin, B plus dan segala macam nggak di Win? Tidak, Pak. A, B, C, D, E saja. Iya, Pak. Nah, berarti konversinya ini, tapi latihannya Anda coba yang seperti ini ya. Dia Anda otak-atik seperti ini. Oke. Jadi, kalau yang ini jawabannya sudah ada. Tapi saya maunya nanti coba Anda mainkan yang seperti ini. Amin ada, A saja ada, B dan seterusnya juga ada. Oke ya. Nah, tentu latihan Anda. Kemudian ada satu lagi Excel yang saya kirim itu soal-soal juga Anda coba mengerjakan.
Keterangan saya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Pak. Kalau tidak, hampir 40 menit kita sudah join. Eh, Terlebih terkurang mungkin Anda lihat YouTube saya lagi ya. Dan untuk pengerjaan ini boleh di hari Sabtu atau hari Seninnya. Kumpulnya kapan nanti lihat lagi di deadline at linknya. Oke, ada pertanyaan enggak? Tentang presentasi, tentang rumus, tentang waktu, dan lain-lainnya. Jadi hari Sabtu saya tidak masuk kuliah ke sana karena ada kegiatan wisuda di kampus saya. Oke, ada pertanyaan? 22 orang yang hadir ya. Ada yang gabung ya? Yang gabung berapa orang nih? Berapa orang yang gabung? Yang gabung satu laptop atau satu mana? Satu jendela? Satu, Pak. Satu. Tadi biasa lihat dua. Berarti kalau dua, 26. Oke, berarti 26, dua enam. Ada tiga yang tak hadir ya. Oke lah. Ada pertanyaan lain enggak? Kalau enggak, kita akhiri. Enggak, Pak. Tidak Nah, sih, Pak. kalau tidak, terima kasih atas perhatian Anda dan partisipasi Anda malam ini. Anda tetap belajar di hari Sabtu di rumah dan di mana saja silakan. Boleh diskusi dengan teman. Yang soal-soal Anda kerjakan nantinya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Saya ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.